Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adista Wirayuda dengan NIM 1124111196, Prodi Manajemen, mata kuliah Akuntansi Biaya. Dosen pengampu Perwanti SPDMM. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu klasifikasi biaya untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada pengertian biaya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Biaya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mencakup semua sumber daya yang dikeluarkan, baik berupa uang, waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Dan yang kedua ada klasifikasi biaya dalam penyusunan anggaran. Yang pertama itu mempermudah pengendalian biaya. Dengan mengklasifikasikan biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikendalikan dan dioptimalkan. Yang kedua ada perencanaan yang lebih akurat. Klasifikasi biaya membantu dalam merencanakan anggaran dengan lebih akurat, karena perusahaan dapat memperkirakan pengeluaran berdasarkan kategori biaya. Yang ketiga, pelaporan yang lebih transparan. Mempermudah dalam pelaporan keuangan karena biaya telah diklasifikasikan dengan jelas. Dan di sini ada juga klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Mengacu pada bagaimana biaya berubah atau tetap konstan ketika ada perubahan dalam volume produksi atau aktivitas bisnis. Berdasarkan perilakunya dalam bereaksi terhadap perubahan volume produksi suatu produk tertentu dalam perusahaan, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan objek biaya dan biaya penggolongan biaya. Selanjutnya berdasarkan objek biaya, cost atau cost objek, mengacu pada objek mana yang akan kita diklasifikasikan. Perusahaan dapat memiliki banyak hal yang dapat dijadikan sebagai objek biaya, di antaranya seperti produk, lasa, proyek, merek, aktivitas, dan departemen. Berdasarkan biaya ditinjau dari perilaku biaya terhadap perubahan dalam tingkat kegiatan atau volume, maka biaya dapat dikategorikan dalam 3 jenis biaya, yaitu yang pertama ada biaya variabel atau variable cost, yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost, yang ketiga ada biaya semi variable atau mixed cost. Selanjutnya ada 3 jenis biaya. Yang pertama itu ada biaya variabel atau variable cost. Biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, termasuk bahan baku langsung dan penolong, tenaga kerja langsung, sebagian overhead pabrik, dan sebagian biaya pemasaran. Yang kedua itu ada biaya cost fixed cost, yaitu biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau mixed cost, biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung biaya tetap. Selanjutnya ada tujuan klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, menentukan strategi, harga, dan keuntungan. Yang kedua ada mengelola anggaran dengan lebih efektif. Yang ketiga ada menganalisis titik impas atau break even point. Yang keempat ada memutuskan apakah harus meningkatkan atau mengurangi kapasitas produk. Selanjutnya klasifikasi biaya berdasarkan fungsi dalam bisnis. Klasifikasi biaya secara fungsional dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu produksi dan non-produksi. Pada perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang berwujud biasanya menggunakan biaya produksi, sedangkan pada perusahaan jasa yang hanya memberikan pelayanan kepada konsumen biasanya menggunakan biaya non-produksi, dan keduanya sering disebut sebagai biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Selanjutnya
ada produksi. Biaya yang terkait dengan proses produksi atau jasa seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang kedua itu ada non-produksi, yaitu biaya yang terkait dengan perencanaan, pengembangan, administrasi umum, pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggaran. Dua kategori biaya non-produksi yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya pemasaran dan distribusi, sedangkan biaya perancangan, pengembangan, dan administrasi umum ditempatkan dalam kategori biaya administrasi. Biaya penjualan merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa serta melayani pelanggan. Selanjutnya ada biaya tenggelam atau sunk cost dan biaya peluang opportunity cost. Biaya tenggelam atau sunk cost merupakan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan. Biaya ini tidak boleh mempengaruhi keputusan bisnis atau investasi di masa depan. Pengaplikasiannya, misalnya, jika perusahaan telah mengeluarkan uang untuk pengembangan produk yang gagal, mereka tidak seharusnya melanjutkan pengembangan hanya karena ingin menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Yang kedua ada biaya peluang atau opportunity cost. Merupakan biaya yang timbul dari memilih satu alternatif dan kehilangan peluang dari alternatif lainnya. Ini menggambarkan apa yang hilang ketika itu membuat pilihan. Pengaplikasiannya ketika memilih antara dua investasi, perusahaan harus menghitung biaya peluang untuk memilih yang memberikan keuntungan jangka panjang terbesar. Yang ketiga ada perbedaan utama antara keduanya, yaitu biaya tenggelam adalah biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan di masa depan, sedangkan biaya peluang berkaitan dengan potensi keuntungan yang hilang akibat memilih satu alternatif daripada yang lain. Klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan manajerial. Biaya terkendali controllable cost, biaya yang dapat dikendalikan langsung oleh manajer seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Tujuan mengevaluasi kinerja manajer, mendorong tanggung jawab, dan memotivasi pengurangan biaya untuk efisiensi. Biaya tidak terkendali uncontrollable cost, biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer seperti biaya sewa gedung dan pajak. Tujuan memahami faktor eksternal yang mempengaruhi biaya dan menghindari evaluasi kinerja berdasarkan biaya yang tidak dapat dikendalikan. Klasifikasi biaya dalam penyusunan anggaran sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sumber daya digunakan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa klasifikasi biaya krusial dalam penyusunan anggaran dan pengaruhnya terhadap profitabilitas dan efisiensi biaya. Yang pertama ada mempermudah penyusunan anggaran, perencanaan anggaran yang lebih akurat, perencanaan dan pengawasan anggaran, strategi penetapan harga, pengaruh terhadap profitabilitas, peningkatan efisiensi biaya, pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesimpulan dari PowerPoint saya yang saya mempresentasikan ini yaitu klasifikasi biaya membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dengan pengelompokan biaya seperti tetap, variabel, langsung, tidak langsung, sang, dan relevan. Pemahaman tentang biaya tambahan dan biaya yang melibatkan uang langsung membantu memilih keputusan yang tepat dalam produksi dan alokasi sumber daya. Dengan mempertimbangkan biaya relevan dan peluang, perusahaan dapat membuat pilihan yang lebih baik dan mencapai tujuan dengan cara yang lebih efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.